Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Anggi Anggraini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan penjelasan tentang bimbingan konseling yang bertemakan asas dan landasan bimbingan konseling. Penasaran dong ya, apa aja sih asas-asasnya dan landasannya? Simak video ini, stay tune ya. Cekidot. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa-apa saja landasan atau asas-asas di dalam bimbingan konseling, kita akan ulas terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan asas tersebut. Definisi asas itu apa? Definisi landasan itu apa? Karena untuk mempermudah kita dalam belajar selanjutnya. Nah, asas atau yang kita sebut itu sebagai ketentuan. Jadi asas bimbingan dan konseling ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan bimbingan konseling, teman-teman. Maka asas ini harus ada karena dia ketentuan, dan ketentuan itu harus diterapkan di dalam bimbingan konseling. Kemudian selanjutnya landasan. Landasan itu apa sih, teman-teman? Landasan itu adalah tumpuan nih, teman-teman, dasar atau kita katakanlah alas. Karena landasan ini memang merupakan tempat bertumpu untuk suatu layanan tersebut, seperti layanan bimbingan konseling. Itulah tadi definisi asas dan landasan. Setelah tadi kita ulas definisi asas dan definisi landasan, sekarang kita akan mengulas tentang macam-macam asas dan macam-macam landasan tersebut. Di sini saya mengutip pendapat dari Prayitno 1982 yang menyatakan ada beberapa asas di dalam bimbingan konseling. Di antara yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, asas ini tuh mempunyai makna yang sangat penting, teman-teman, di dalam bimbingan konseling. Mungkin nggak berlebihan kalau kita katakan asas kerahasiaan ini adalah asas kuncinya di dalam bimbingan konseling. Karena memang seorang konselor itu harus mampu menyimpan rahasia kliennya. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan konselor. Maksudnya gimana? Konselor itu harus berusaha untuk menciptakan suasana keterbukaan dalam membahas masalah yang dialami kliennya. Nah, klien ini kan, teman-teman, kalau udah dia punya masalah itu diam, dan konselor itu harus mempunyai kemampuan untuk membuat kliennya menjadi terbuka, menceritakan segala isi hatinya. Dan yang ketiga nih, teman-teman, asas kesukarelaan. Maksudnya gimana, teman-teman? Maksudnya itu konselor itu mempunyai peran penting, peran utama dalam menjalankan bimbingan dan konseling, dan ini tuh terwujud secara kesukarelaan, artinya bukan dengan paksaan. Kemudian yang keempat, asas kekinian. Maksudnya gimana asas kekinian? Itu adalah pemikiran masalah dalam kegiatan konseling yang seharusnya berfokus pada masalah-masalah yang dialami oleh klien pada saat ini. Jadi sesuai dia, teman-teman. Kemudian yang kelima, asas kegiatan usaha. Maksudnya gimana asas kegiatan usaha ini? Maksudnya layanan bimbingan dan konseling yang akan dapat berlangsung baik bila mana klien mau melaksanakan sendiri kegiatan yang udah dibahas dalam layanan tersebut. Jadi ketika ada layanan, otomatis konselor ngasih tahu kegiatannya kayak gini supaya untuk ngatasi ini solusinya itu kayak gini. Nah, ketika si klien ini mau dia melaksanakan kegiatannya secara sendiri di tempat di rumah dia atau di dimanapun di luar lingkungan bimbingan itu tadi, saat bimbingan itu tadi, maka ini akan menyebabkan proses bimbingan konseling berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya, asas kedinamisan. Maksudnya adalah arahan layanan bimbingan konseling yang terwujudnya yang menciptakan perubahan dalam diri klien. Misalnya, teman-teman, dapat dilihat dari terwujudnya atau terbentuknya perilaku klien yang menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Jadi di saat konselor udah memberikan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk solusi si klien ini, kemudian klien melaksanakannya, maka kelihatan hasilnya dia udah mulai berubah menjadi lebih baik lagi. Itu sudah terkaitannya asas kedinamisan. Oke, selanjutnya landasan bimbingan konseling. Apa aja sih landasannya itu? Landasan ini juga bisa disebut sebagai tumpuan ya, teman-teman. Yang pertama, bimbingan harus selalu berkisar pada siswanya, pada individu siswanya. Jadi nggak boleh dia ini tuh ranahnya tuh berbeda, nggak boleh, tapi harus siswanya tersebut, teman-teman. Kemudian yang kedua, bimbingan itu berkisar pada kegiatan peserta didik masing-masing, teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan yang subjektif itu
merupakan landasan bimbingan konseling yang mana berkisar pada kegiatan subjektif masing-masing peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan bimbingan itu harus dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara si pembimbing atau si konselor dengan si kliennya atau yang dibimbing. Kemudian selanjutnya, bimbingan ini tuh harus berkaitan dengan sifat-sifat ilmiah. Artinya ilmu-ilmu psikolog yang memang diberikan untuk sebagai bantuan dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Nah, selanjutnya, pelayanan bimbingan itu harus ditujukan kepada semua siswa. Jadi bukan hanya kepada siswa yang bermasalah. Hanya saja ketika siswa yang bermasalah ini dia lebih diperhatikan lagi. Namun jika pelayanan bimbingan itu harus ke semua siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.